Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fid din wa akhwat fillah. Kita masih di pembahasan bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Kita masih di pembahasan bab menyembelih binatang yang ditujukan untuk selain Allah. Muqaddimah dari bab ini sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu. Berikutnya kita akan mulai membahas beberapa dalil yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini. Yang pertama, beliau menukilkan firman Allah di surat Al-An'am ayat 162-163. Qala al-muallif al-imam Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qawluhu ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku. Nanti kita akan jelaskan makna dari nusuk. Hidupku dan juga matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitab dari ayat ini, para jamaah, sasaran daripada ayat ini, perintahnya pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada segenap kaum musyrikin yang menyembah berhala bahwasanya salat, nusuk dan semua amal dipersembahkan dalam kehidupannya. Demikian pula iman dan amal soleh, hidup dan matinya, seluruhnya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Nabi juga di sini diperintah ya untuk menyatakan kepada orang-orang musyrik bahwasanya beliau adalah orang yang pertama tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara makna nusuk yang dijelaskan oleh para mufassir, dan kebanyakan mufassir menjelaskan makna ini. Jadi nusuk di dalam ayat ini maksudnya adalah penyembelihan kurban atau penyembelihan hewan. Sehingga di sini kita bisa memahami bagaimana agungnya ibadah penyembelihan. Karena disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang paling mulia, yakni ibadah salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, disandingkannya ibadah kurban dengan ibadah salat, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu memiliki keistimewaan dan keagungan tersendiri. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bahwa
bagi seorang muslim hidup dan matinya hanya untuk Allahu Rabbul Alamin. Jadi tidak hanya dari sisi peribadatan dia yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh kehidupannya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran bahwa seorang muslim itu di dalam menjalankan kehidupannya dia selalu mengikhlaskan seluruh amalnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau para ulama menjelaskan bahwa wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang dimaksud adalah bahwa hidup dan matinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada yang menjadi sandaran bagi jiwa dan raganya untuk hidup dan matinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menggabungkan dua jenis tauhid sekaligus. Yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah atau dengan nama yang lain tauhidul ibadah. Ini diambil dari kalimat inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku lillahi rabbil alamin. Mempersembahkan, mengikhlaskan, memurnikan ibadah salat dan kurban hanya untuk Allah, ini namanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian tauhidur rububiyah juga terkandung di dalam ayat ini, yakni pada kalimat wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa seorang muslim meyakini hidup dan matinya di tangan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang mati tidak mesti sakit dulu, begitu kan? Nah, seorang muslim yakin mati itu kepastian. Ya. Banyak orang sehat tiba-tiba mati. Ya, digoncang sedikit, katanya 10 detik gempa, ada berapa yang kemudian mayat bergelimpangan, kan begitu. Dalam waktu yang sekejap. Dari informasi yang ada, cuman 10 detik saja digoyangnya itu. Ya, sampai meluluh lantahkan beberapa kawasan, menghilangkan mungkin ratusan nyawa, menjadikan ribuan orang terluka, menjadikan ribuan orang kehilangan ya tempat tinggalnya. Bagi Allah semua itu mudah, begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, seorang muslim meyakini hidupnya, matinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan ini meyakini bahwa hidup dan mati tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Inilah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi ayat ini di dalamnya terkandung tauhidul uluhiyah juga tauhid ar-rububiyah. La syarika lahu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu. Dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ikhwan, perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini juga terkandung makna dari la ilaha illallah. Dari mana kita bisa mengambil bahwa dua ayat ini mengandung makna la ilaha illallah? Dari mana? Dari kalimat, ya hampir semua kalimat. Antum ingat pelajaran bab sebelumnya, tafsir syahadat la ilaha illallah, bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Rukun apa itu? Rukun apa, ikhwan? Barakallahu fikum. Ya, ada rukun nafi, kemudian ada rukun isbat.
Rukun nafi itu pada kalimat la ilaha, nafiyan jami ma yu'badu min dunillah, menafikan seluruh jenis peribadatan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun nafi. Yang kedua, rukun itsbat, illa Allahu, kecuali Allah. Ini namanya itsbat, musbital ibadah lillahi azza wa jalla, menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu hanya Allah. Kalimat ini menetapkan bahwasannya seluruh jenis peribadatan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berarti ada dua rukun di situ, rukun nafi kemudian rukun itsbat. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dua rukun ini. Nah, di antaranya adalah ayat ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini rukun apa namanya? Itsbat atau nafi? Ikhwan. Itsbat, lillahi, ditetapkan hanya untuk Allah. Salat, kurban, hidup dan mati hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti ini itsbat, penetapan peribadatan hanya untuk Allah. Kemudian nafinya di mana? Pada kalimat selanjutnya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul orang yang pertama kali tunduk dengan itu. Wa ana awwalul muslimin. Nah, itu para jamaah. Jadi rukun itsbatnya ada pada ayat 162-nya, kemudian ayat 163-nya itu nafinya. Jadi ayat 162 itu illallaha, kemudian la syarika lahu itu la ilaha. Demikian. Baik. Dari sini juga kita memahami bahwasannya ikhlas itu merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Jadi salat tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Seperti salatnya orang-orang munafik tidak diterima di sisi Allah karena mereka salat tidak pakai hati, salat tidak pakai iman. Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, maka salat mereka tidak diterima. Tidak ada iman, tidak ada ikhlas di dalam hati mereka. Demikian pula kurban. Ya, kurban kalau kemudian tidak ikhlas, maka segede apapun hewannya, semahal apapun binatangnya yang disembelih, maka jika tidak ada ikhlas, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai daging-daging dan juga darah-darah hewan kurban itu. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati kalian. Ketakwaan hati di antara maknanya adalah ikhlasnya hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengerjakan ibadah kurban tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis adalah surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Ini juga mirip dengan ayat sebelumnya. Allah menyandingkan ibadah salat dengan ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan nabinya. Khitabnya pertama kali kepada nabi. Allah memerintahkan nabinya untuk mengerjakan dua ibadah yang sangat agung, di mana dua ibadah ini mengumpulkan seluruh jenis peribadatan yang lainnya. Di dalamnya ada tadzallul wal khudu', ketundukan, kemudian ada i'timad, ya, ketergantungan hati kepada Allah. Di dalamnya juga ada husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian di dalamnya juga
ya terkandung bentuk taqarrub yang sangat-sangat besar. Ya. Oleh karenanya para jamaah dirahmati Allah, ketika para ulama menjelaskan dua jenis ibadah ini, mereka mengatakan dua jenis ibadah ini min a'zam, ya, min ajalli al ibadat, ya, wa a'zamil qurbat. Bahwa dua jenis ibadah ini merupakan ibadah yang agung dan merupakan ibadah yang paling, ya, mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat ini adalah ibadah yang paling afdal daripada ibadah badaniyah atau jasmaniyah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah seafdal-afdalnya ibadah maliyah, ibadah harta. Baik. Nahar pada makna asalnya adalah sembelihan unta. Jadi istilah untuk sembelihan unta disebut dengan nahar. Kemudian binatang-binatang yang lain disebut dzabah. Walaupun satu dengan yang lain, ya, itu masuk maknanya. Maka wanhar ini sering juga dimaknakan dengan berkurban. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya dalil berikutnya beliau sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang mulia, termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau juga orang yang sangat dekat nasabnya kepada Nabi. Siapanya Nabi beliau? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi siapanya Nabi? Anak paman itu apa? Sepupu apa keponakan? Sepupu, ya. Kalau keponakan itu anak saudara. Antum punya kakak antum punya anak. Itu namanya apa? Keponakan. Kalau sepupu anak paman. Nah, Ali bin Abi Thalib itu putra dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Punya anak, salah satunya adalah namanya Ali. Beliau sepupunya Nabi sekaligus juga menantu, karena beliau beristrikan putrinya Nabi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fatimah dan Ali memiliki anak namanya Hasan dan Husain. Dua cucu Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya sayyidnya para pemuda di surga. Insyaallah. Jadi sayyidnya para pemuda di surga Allah adalah Hasan dan Husain. Ya, banyak kisah interaksi komunikasi Nabi bersama dengan dua cucunya ini, Hasan dan Husain. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Ali wafat di tahun ke-40 Hijriah. Berarti sekitar 30 tahunan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 kalimat kepadaku, kata sahabat Ali. La'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayhi, wa la'anallah man awa muhditsan, wa la'anallah man ghayyara manaral ardi. Ada 4 yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Ali, kemudian beliau sampaikan lagi kepada kita umat Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih hewan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin pembahasannya terkait dengan bab. Jadi ternyata orang yang menyembelih
binatang yang dia persembahkan untuk selain Allah itu perbuatan terlaknat. Apa makna laknat para jamaah? At-tardu min rahmatillah. Yang namanya rahmat itu adalah terusirnya seseorang. Laknat itu terusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia lawan kata dari rahmat. Kalau orang tidak dapat rahmat, berarti dia dapat laknat. Kalau rahmat, kasih sayang, berarti kalau laknat, kemurkaan. Murka, celaan, kutukan. Ya, dalam terjemah bahasa kita biasanya lebih diterjemahkan dengan kalimat laknat. Ya, laknat itu kutukan. Tapi sudah jadi bahasa kita ya. Ya kan? Terlaknat kamu. Terlaknat. Ini aslinya bahasa Arab. Kutukan, terkutuk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini perbuatan yang terlaknat, dikutuk, dimurkai, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orangnya akan jauh dari rahmat Allah. Ikhwan, kalau kita jauh dari kasih sayang Allah, ya, hidup yang bagaimana yang kemudian kita andalkan untuk jadi orang bahagia? Tidak ada celah kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan laknatnya Allah. Kalaupun dia di dunia merasa bahagia, itu bahagia yang dipermainkan oleh syaitan, bukan bahagia yang sesungguhnya. Ya. Tidak usah kita dibenci sama Allah. Dibenci sama teman saja kan tidak nyaman. Kita bermasalah sama teman sampai akhirnya teman kita nggak suka sama kita. Atau antum bermasalah di rumah tangga, ya, tengkar sama istri, enak nggak ikhwan? Tidak enak. Bagaimana kalau yang benci, yang murka itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afwa wal afiyah salam. Baik para jamaah. Nah itu syahidnya ya di kalimat pertama. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Jadi yang dimaksud dzabaha li ghairillah di sini menyembelih dengan maksud taqarrub. Kita sudah bahas rinciannya kan? Ada orang menyembelih tapi maksudnya ya bukan untuk ibadah, tapi hal-hal yang dimubahkan, maka boleh. Berarti yang dimaksud di sini adalah menyembelih dalam rangka beribadah, menyembelih dalam rangka taqarrub kepada selain Allah. Maka orang yang melakukan hal tersebut terlaknat. Yang kedua, yang kemudian mendapatkan laknat Allah adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mengutuk, mencela, memurkai ya, kedua orang tuanya. Na'udzubillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Orang berbuat jahat kemudian kita lindungi. Sebagian penjelasan menyatakan muhditsan itu pelaku bid'ah. Orang yang melindungi pelaku bid'ah atau orang yang mendukung membela pelaku bid'ah, muhditsan. Kemudian yang berikutnya, wala'anallah man ghayyara manaral ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah-rubah tanda batas tanah. Ya. Hati-hati yang bisnisnya apa Pak? Juragan tanah. Tuan tanah. Ya, atau yang semisal dengan itu. Harus teliti. Ya, betul-betul teliti. Kalau kita beli tanah harus teliti. Jangan sampai kemudian tanahnya orang kesabet sama ukuran kita. Ya. Tidak usah sehektar para jamaah, sejengkal saja. Begitu kan? Sejengkal saja tanah orang diambil, dirampas tanpa hak. Apa? Siksanya 7 lapis bumi akan dikalungkan pada diri. 7 lapis bumi itu sejengkal. Bagaimana kalau semeter? Kalau semeter
Bagaimana kalau sehektar? Ada nggak orang Pak bermain di bidang yang seperti ini? Banyak sekali. Saya punya teman cerita di mana itu, yang kalau ada masalah urusan tanah itu ke pusat itu apa? MK apa namanya? Itu kalau ada orang Balikpapan kemudian ngajukan permasalahan urusan tanah, itu orang sana sampai paham, ya. Ini pasti dari Balikpapan katanya. Begitu. Kalau ada orang ngajukan satu masalah urusan tanah, itu belum orangnya ngomong sudah nerka. Kamu pasti orang Balikpapan. Saking banyaknya orang sengketa tanah, gitu ya. Yang punya duit biasanya yang menang, gitu ya. Tidak peduli, gitu ya. Mau sertifikat tahun berapa, tumpang tindih, bertumpuk. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Padahal mungkin dengan bayar pengacara saja, itu uang bayar pengacara sebetulnya masih bisa beli tanah, masih hektaran ya. Tapi demikianlah ambisi manusia, ya. Ambisi manusia. Kalau sudah rakus dengan harta, maka dia akan lebih rakus dari serigala yang dilepaskan di gerombolan kambing. Begitu kan kata Nabi? Ambisi manusia kepada harta, pangkat, jabatan itu lebih buas dan lebih merusak terhadap agama dibandingkan 2 ekor serigala yang kemudian dilepaskan di gerombolan kambing. Begitu. Sebuas-buasnya binatang para jamaah, kalau dia makan sebanyak apa? Pernah lihat binatang buas kalau makan? Piton lah misalkan, makan kambing. 10 kambing atau cukup 1? Cukup 1. Itu pun setelah itu dia beristirahat. Lama sekali itu istirahat. Dicerna itu 1 kambing itu bisa untuk 10, bisa untuk 10 hari, 1 bulan. Tapi manusia sekalinya rakus terhadap dunia, semua dia makan. Begitu kan? Orang kalau jemur padi itu Pak, jemur padi musim panen, suka banyak ayam datang itu makanin. Berapa kilo dia makan itu? Berapa kilo? Mungkin tidak sampai sekilo. Kalau temboloknya sudah penuh, sudah dia akan pulang. Begitu kan? Tapi manusia kadang bersikap berlebih-lebihan. Itu ayamnya orang sampai dilempar, sampai dipukul. Padahal dia ngambil tidak banyak Pak. Segede apa sih temboloknya ayam itu? Ya. Tapi kalau manusia para jamaah rakus terhadap beras, ya, berapa ton Pak? Dimakan semuanya. 1 gudang besar dia makan. Dan begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Jadi hati-hati orang yang merubah-rubah batas tanah, mengambil tanah orang tanpa hak, ini terlaknat. Uang yang dihasilkan, uang yang haram, ketika kemudian dikasihkan kepada anak istrinya, maka berarti dia telah memberikan sesuatu yang haram kepada anak istrinya. Na'udzubillah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka siapapun yang bergelut di dunia ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin bisa saja bebas dari jeratan hukum, tapi siapa yang kemudian bisa meloloskan diri dari jeratan hukum di persidangan akhirat, ya. Maka ketakwaan itu menjadi modalnya. Sama, semuanya juga sama. Yang tukang dagangnya, ya, para dai-nya, para ustadznya, semuanya. Masing-masing kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya beliau sampaikan, ini hadis terakhir. Ada riwayat dari Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi, Abu Abdullah. Ya, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun belum pernah mendengar hadis dari beliau. Ya, sehingga ya hadisnya berarti hadis mauquf. Wafat di tahun 83 Hijriah, Tariq bin Shihab.
Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya mauquf namun sanadnya sahih. Mauquf itu sampai kepada siapa? Sampai kepada sahabat. Hanya sampai kepada sahabat. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Dan ada seorang lelaki lainnya yang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Kemudian, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengisahkan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang lelaki yang berjalan melewati satu kaum yang menyembah berhala, di mana tidak satupun orang boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya seekor kurban. Jadi ini syarat lewat di daerah ini, harus berkurban dulu ya dengan seekor kurban. Maka mereka berkata kepada salah seorang dari dua laki-laki tadi, ya, kata mereka, qarrib, berkurbanlah engkau. Kemudian orang pertama ini menjawab, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku kurbankan. Kemudian mereka berkata, qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang pertama ini faqarraba dzubaban, akhirnya berkurban dengan seekor lalat. Lalat para jamaah, binatang yang tidak besar. Kemudian akhirnya bagian orang kedua, fakhallau sabilahu, orang pertama ini lolos karena dia mau memberikan kurban walaupun dengan seekor lalat. Dan para jamaah dikisahkan fadakhalan nar, orang pertama ini masuk neraka gara-gara itu. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada orang yang kedua, qarrib, berkurbanlah engkau. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Perhatikan jawabannya. Jawabannya beda. Orang pertama para jamaah ketika disuruh berkurban, maksudnya berkurban untuk berhala. Apa jawabannya? Laisa indi syai'. Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku kurbankan. Artinya apa ini dari jawaban ini? Apa ikhwan? Sampai akhirnya dia masuk neraka. Artinya kalau dia memiliki sesuatu tanpa pikir panjang dia akan berkurban. Paham maksudnya? Nah begitu. Aku enggak memiliki sesuatu apapun untuk aku kurbankan. Jawaban ini mengesankan bahwasannya dia kalau ada sesuatu, ya, ada sesuatu pada dirinya untuk dia kurbankan, dia tidak akan pikir panjang, langsung dia kurbankan. Ini jawaban ini menggambarkan apa yang tersimpan di hati orang pertama ini. Adapun orang yang kedua, perhatikan jawabannya. Ketika dia disuruh berkurban kepada berhala, dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Ya, kata orang ini, aku tidak akan pernah mempersembahkan seekor kurban pun kepada selain Allah. Tidak akan pernah. Karena dia ngerti, ini disuruh kurban ke berhala. Oh, tidak bisa. Ya, saya tidak akan pernah mengorbankan apapun, seekor binatang pun, sekecil apapun binatang itu kepada selain Allah. Bisa dibedakan jawabannya antara jawaban orang pertama dengan jawaban orang kedua. Jawaban orang kedua ini mantap dengan akidahnya, mantap dengan tauhidnya. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Fadarabu unuqahu. Akhirnya resikonya apa? Dipenggal lehernya. Fadakhalal jannah. Namun dengan itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
para ulama menjelaskan kisah ini kemungkinannya itu adalah kisah ya dari kalangan Bani Israil. Ya, kisah Bani Israil. Dan tentu ini menjadi pelajaran berharga ya bagi kita semua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terkadang ya orang itu bisa terjatuh ke dalam perkara yang sangat mengerikan ya gara-gara sesuatu yang kemudian dianggap sepele ya. Kelihatannya kecil begitu ya. Kelihatannya kecil, cuman lalat kok begitu kan? Kelihatannya sepele. Ya. Apa sih harganya lalat? Ya. Ada orang kemudian ngumpulin lalat gitu untuk dimakan kah? Atau bahkan untuk pakan binatang saja mungkin orang nggak pakai lalat. Lalat, ya, binatang yang sangat remeh, kecil, ya kehadirannya tidak menyenangkan siapapun, kan begitu. Sering orang begitu dihinggapi lalat diusir, gitu ya. Tapi ternyata para jamaah, inilah bahayanya kesyirikan. Bahaya kesyirikan, meskipun kelihatannya sepele, tapi beresiko siksa api neraka. Ya, maka hati-hati ya, terutama syirik-syirik yang kaitannya dengan ibadah hati. Ini yang paling berbahaya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau hatinya beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, walaupun kata orang matinya mati biasa di atas pembaringan, maka sesungguhnya dia mati husnul khatimah. Karena dia mati membawa qalbun salim. Ini dasar paling utama untuk husnul khatimah. Bisa dipahami? Dasar paling utama untuk orang itu husnul khatimah, dia mati membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ada kalanya secara kasat mata orang itu sedang melakukan yang baik atau baru selesai melakukan yang baik, tapi ternyata Allah Maha tahu orang ini su'ul khatimah. Bisa enggak? Bisa. Pernah ada kisah di masa Nabi, ya, orang kemudian mati di medan jihad, tapi tiba-tiba komentar Nabi, huwa finnar, orang itu di neraka. Perhatikan. Karena Nabi tentu tahu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat melihat apa yang kasat mata. Si fulan matinya di medan jihad, tapi Nabi mengatakan dia di api neraka. Perhatikan para jamaah. Barakallahu fikum. Orang mati tertimpa reruntuhan. Ya. Nasallallahu as-salamah. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang sedang diuji ya, dengan musibah yang besar, semoga mereka sabar, tabah menghadapi ujian itu dan mengambil hikmah juga ibrahnya. Kita juga ya harus pandai mengambil ibrah dari apa yang menimpa saudara kita. Jangan baru ngambil ibrah ketika kita mengalami seperti apa yang mereka alami. Jangan nunggu dulu kena begitu baru ngambil ibrah. Sekarang kita ngambil ibrah dari apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga siapapun yang jadi korban ya, dari muslimin diterima iman dan juga Islamnya, amal solehnya, amal ibadahnya, dan diampunkan dosa-dosanya. Nah, para jamaah, pada dasarnya sahibul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan, ya, itu termasuk mati yang bagus, ya, termasuk jenis syahid. Nabi menyebutkan asyuhada'u khamsah, orang yang dapat syahid itu 5, diantaranya sahibul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan. Baik, pertanyaannya, apakah setiap orang yang tertimpa reruntuhan, ya, gempa bumi kah atau apapun itu, ketimbun tanah longsor, ya, apakah setiap orang yang tertimpa reruntuhan pasti husnul khatimah? Tentu jawabannya tidak. Kita hanya bisa berharap kepada orang-orang soleh di antara mereka, semoga itu husnul khatimah. Kan begitu. Ya. Kalau orang sedang berjamaah konsumsi narkoba, ada gempa, bruk mati semua Pak.
Ya, tidak diketahui ya taubatnya. Yang diketahui di situ ada alat-alatnya saja, sisa-sisa narkobanya. Apakah kemudian begitu mudah kita mengatakan si fulan syahid, si fulan dapat syahid? Ya tentu tidak mudah seperti itu. Maka yang dimaksud adalah bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang yang dikenal dengan iman dan Islamnya. Kita berharap besar semoga kematian mereka itu kematian yang husnul khatimah. Mereka mendapatkan syahid. Syahid tentunya hukum di akhirat. Karena syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid di akhirat saja. Paham maksudnya? Syahid dunia akhirat itu orang yang mati di medan jihad. Maka dia secara hukum dunia syahid. Tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikuburkan dengan luka dan darahnya. Diperlakukan sebagai syahid. Di akhirat, ya jika dia ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid. Nah, ada yang syahid akhirat. Maksudnya bagaimana? Dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Di dunia, jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya. Ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dikuburkan, ya. Dan dia di akhirat mendapatkan pahala syahid. Nah, di antaranya adalah sahibul hadam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, yang terpenting itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang mati membawa qalbun salim. Walaupun dia mati di atas pembaringannya, matinya mati biasa, tidak sedang salat, tidak sedang baca Quran, juga tidak mati kategori yang dapat syahid tadi, tapi dia mati membawa qalbun salim, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai orang yang mati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khatimah dan melindungi kita, menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Ini cita-cita kita bersama para jamaah, ya. Cita-cita yang lain boleh gagal, tapi yang ini tidak boleh gagal. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sangat bergantung kepada penutupannya, ya. Bagaimana kita di garis finish kehidupan ini? Apakah kita tutup usia kita dengan iman, dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan, ataukah kita justru menutup usia kita dengan dosa dan juga maksiat, dengan segala keburukan. Na'udzubillah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pembahasan kita di bab ini sudah selesai. Nanti kita masuk di bab yang ke-11, masih terkait dengan sembelihan. Dilarang menyembelih hewan yang ditujukan untuk Allah, tapi di tempat yang biasa digunakan menyembelih hewan yang ditujukan untuk selain Allah. Jadi sampai kepada urusan tempat saja nyembelih itu diperhatikan. Karena jangan sampai kita menyembelih binatang lillahi ta'ala, tapi di tempat di mana tempat itu digunakan oleh orang untuk nyembelih kepada selain Allah. Nah, ini dihindari. Supaya kita tidak dikatakan tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.